Halo. Selamat datang kembali di channel Film Terus. Masih bersama dengan saya ya teman-teman ya. Dan pada kesempatan kali ini, untuk pertama kalinya channel ini akan menceritakan alur cerita film yang termasuk salah satu Marvel Cinematic Universe berjudul Eternals. Yuk langsung saja kita simak penceritaannya. Sebuah pesawat luar angkasa zaman purba melintasi matahari untuk terjun ke bumi. Di dalamnya kita diperlihatkan sekumpulan makhluk yang disebut-sebut sebagai Eternals tengah melakukan ritual persiapan menjelang misi mereka di bumi. Ajak, pemimpin Eternals dan yang paling tua, meraih bola keemasan yang kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Ia pun menyuruh teman-temannya untuk bersiap mengenakan pakaian armor mereka. Eternals bernama Sersi dan Ikaris berkenalan satu sama lain. Di sepanjang film ini, mereka akan diutas dengan ikatan perasaan cinta satu sama lain. Bumi di tahun 5000 sebelum Masehi di zaman Mesopotamia. Para manusia purba tengah berburu dan meramu. Terlihat seorang ayah dan anak kecil tengah mencari ikan di pinggir laut. Namun naas, makhluk berbentuk monster yang berjulukan sebagai Defiance datang memangsa sang ayah, melahapnya dengan buas. Beruntung Eternals datang tepat waktu menyelamatkan sang anak. Ikaris dan kawan-kawan menaklukkan para Defiance yang mengganggu manusia. Di sini kita bisa melihat setiap Eternals memiliki kekuatan masing-masing. Ikaris yang sangat mirip dengan Superman, Tina sang ratu perang dengan pedang dan tameng ala-ala Wonder Woman, Gilgamesh si tangan besi, Kingo dengan menembak peluru dari tangan, Ajak yang punya kemampuan regenerasi tubuh dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa melihat kemampuan Eternals lain seperti Druid yang secara luar biasa mampu mengendalikan pikiran manusia saat manusia menganggap Eternals sebagai ancaman. Selain itu kita bisa melihat Makari dan kecepatan supernya, dan juga Phastos dengan kecerdasan yang luar biasanya. Eternals pun resmi bertugas di bumi membantu peradaban manusia menaklukkan gangguan Defiance. London berlatarkan waktu era sekarang. Sersi memandang billboard yang menampilkan sebuah pisau zaman purbakala yang pada zaman dahulu pernah ia serahkan kepada anak kecil di masa purba. Ia nampak terkejut dan bergegas memasuki sebuah sekolah sains. Di sana, ia melihat teman tapi mesranya masa kini bernama Dean Whitman tengah mengisi materi kepada murid-murid. Rupanya mata pelajaran saat itu harusnya Sersi yang mengajar, namun karena terlambat Dean menggantikannya sementara. Melihat kedatangan Sersi, Dean sumringah dan segera menyerahkan waktunya kepada Sersi. Sersi pun mulai menjelaskan materi mengenai sistem rantai makanan dan predator puncak. Namun tiba-tiba terjadilah gempa yang membuat murid-murid panik dan tidak tenang. Sersi berusaha menenangkan mereka dan menyuruh untuk berlindung di bawah meja. Di salah satu sudut, ornamen batu nyaris menghantam salah satu murid. Namun dengan kekuatan supernya, Sersi segera menghancurkan batu tersebut menjadi butiran debu. Di malam harinya di pinggiran sungai, Defiance muncul dari dalam air sungai sekaligus menandakan bahwa mereka masih hidup hingga masa kini. Di tempat lain, Sersi dan Dean tengah asyik berdugem meriah melepas penat setelah seharian mengajar murid. Di sana kita bisa melihat Sprite tengah mengawasi gerak-gerik Sersi dengan mengubah penampilan dirinya. Nampaknya hari itu adalah hari ulang tahun Dean. Sersi memberikannya kejutan dan ucapan selamat kepadanya. Selanjutnya diketahui bahwa mereka berdua ini begitu dekat dan tampak saling tertarik satu sama lain. Dan di saat mengobrol sempat mengelantur bahwa Sersi adalah penyihir dan punya mantan pacar seperti Superman. Setidaknya itu yang dikatakan Sprite kepadanya. Namun Sersi tentunya hanya menganggap semua adalah guyonan semata. What? Yeah, like says things. Like you and your ex-boyfriend. Di perjalanan pulang mereka saat menyusuri trotoar pinggir sungai, Dean, Sersi, dan Sprite dikejutkan dengan kemunculan Defiance tadi. Dean nyaris diterjang Defiant, namun beruntung Sersi sigap mengeluarkan sihir trap untuk si monster.
Mereka kemudian lari mencari aman, dan pun terheran-heran makhluk apa yang sedang dihadapinya. Defiance tak mengejar mereka, malah menuju ke perkotaan. Cersei berusaha mengejar Defiant dan menyuruh Sprite untuk melindungi Dane. Dan yang benar saja, di perkotaan kekacauan terjadi. Sprite mengeluarkan kemampuannya menduplikasi bayangan dirinya untuk mengecoh pergerakan Defiance. Tapi di satu saat, triknya tertebak. Sprite sempat down terkena salah satu belalai Defiance saat nyaris jadi mangsa. Alangkah beruntung ada sebuah laser memancar dari dalam gedung dan men-take down Defiant itu. Rupanya sang Superman, maksud aneh Ikaris, sudah muncul. Sebuah bis nyaris menghantam mereka, namun sekali lagi Cersei mengubahnya jadi butiran-butiran kecil. Defiant masih sempat-sempatnya beraksi. Bahkan di satu kesempatan, ia punya kemampuan regenerasi. Hal itu pun yang menjadi tanda tanya besar bagi para Eternals. Ikaris tak membiarkannya dan memaksa kabur dari sana dengan tembakan lasernya. Polisi mulai datang ke TKP, mereka berempat segera beranjak dari sana. Setelahnya Cersei menceritakan semua rahasianya kepada Dane setelah melihat semua aksi melawan monster dengan mata kepalanya sendiri. Cersei menjelaskan siapa ia sebenarnya, perbedaannya dengan Dane yang seorang manusia, sampai alasan mereka ada di bumi. Dari situ juga kita mengetahui bahwa meskipun Eternal sudah ada sejak lama, mereka tidak membantu manusia melawan Thanos karena tugas mereka hanyalah membantu masalah manusia yang berhubungan langsung dengan Defiant. Artinya mereka tidak ikut campur dengan dunia politik ataupun perpecahan yang terjadi antar sesama manusia. Ya karena itu adalah hukumnya. Di rumah, Cersei, Sprite, dan Ikaris berkumpul membahas apa yang terjadi barusan. Soal Defiant, Cersei begitu penasaran mengapa sekarang Defiant mampu meregenerasi diri menyembuhkan luka. Juga mengapa hanya menyerang Eternals, bukan manusia lagi. Ikaris buru-buru mengalihkan pembicaraan bahwa ia datang ke sana karena gempa yang terjadi secara global. Di satu saat, Ikaris meminta maaf kepada Cersei karena menyakitinya selama ini dan tak pernah menemuinya sampai hingga saat ini. Usai kemunculan Defiant tersebut, Ikaris menyarankan para Eternals kembali bersatu untuk keselamatan bersama. Family reunion. Kembali ke masa lalu di era Babilonia, para Eternals lagi-lagi berhadapan dengan Defiance yang menyerang manusia. Di sini kita disuguhkan dengan pertarungan memanjakan mata ala Marvel. Ajak sang pemimpin melakukan komunikasi dengan pencipta mereka berjulukan Celestial Arishem. Kita bisa melihat penampakan Arishem yang begitu raksasa di sini. Ajak berkeluh kesah bahwa ia menemukan sesuatu yang berbeda dari planet bumi sampai membuatnya begitu peduli dengan kehidupan manusia bumi, berbeda dengan dirinya saat berada di planet lain. Namun si Arishem menyuruh Ajak untuk tetap fokus pada misi mereka yang sesungguhnya. Phastos, Eternals yang begitu pandai di bidang sains, sedang melakukan penelitian untuk mengembangkan alat-alat yang dapat mempermudah kehidupan manusia seperti alat olah ladang. Ajak yang ikut memperhatikan berseloroh bahwa alat yang Phastos kembangkan terlalu modern dan terlalu expert bagi manusia, sehingga ia meminta Phastos untuk menyederhanakan alat untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dan dihasilkanlah alat bajak manual. Plow, because that's what it does. Eternals mampu berbaur dengan manusia secara baik. Mereka merayakan kebersamaan, dan di satu waktu Sprite dengan kemampuannya menceritakan dongeng bagi anak-anak dan dewasa. Tapi sehebat-hebatnya Eternals, mereka tidak sesempurna yang dibayangkan. Sama seperti manusia, mereka punya ego masing-masing. Tina adalah Eternals paling kaku. Ia sempat berkelakar kepada Ikaris untuk berjaga menghadapi Defiant seorang diri. Ikaris bersikeras Tina harus bekerja sama dan menghormati rancangan Celestial sebagaimana mestinya.
Di suatu waktu Druig juga menyalahgunakan kemampuannya untuk melerai manusia yang saling tawuran. Padahal Eternals dilarang ikut campur urusan manusia yang bukan karena Defiant. Maka si paling cepat juga kedapatan nyolong suatu benda dari manusia. Yang paling murni baiknya adalah Cersei. Ia begitu dekat dengan manusia, bahkan dengan rasa empati yang sangat tinggi. Ia merasakan bahwa manusia juga setara dengan dirinya. Maka tak heran Ikaris menaruh hati kepadanya. Lambat tahun karena kedekatan, Cersei juga jatuh hati di pelukan Ikaris hingga akhirnya mereka berdua menikah. Hal tersebut pun tak dilarang oleh Ajak, pemimpin mereka. Bagaimanapun juga Eternals punya wewenang untuk melanjutkan hidup pribadi mereka masing-masing. Kembali di masa kini, Cersei, Sprite, dan Ikaris tiba di rumah kediaman Ajak di Dakota. Di rumah kondisi begitu sunyi, tak ada tanda-tanda Ajak di sana. Saat Cersei menuju keluar halaman belakang rumah, ia mendapati Ajak sudah dalam keadaan terbaring tak sadarkan diri, hingga ia sadar bahwa Ajak sudah tiada alias mati. Ikaris segera menebak bahwa kematian Ajak karena ulah Defiant. Mereka bertiga tampak terpukul, kehilangan sosok pemimpin mereka dari zaman dahulu. Cersei nangis sesenggukan, masih menemani jasad Ajak di luar. Ia mengucapkan salam perpisahan kepada Eternals paling dihormatinya itu. Bola emas yang sebelumnya berada di dalam tubuh Ajak berpindah masuk ke dalam tubuh Cersei. Hal ini mengisyaratkan bahwa Ajak telah menunjuk Cersei sebagai penerus dirinya dan penggantinya memimpin para Eternals yang ada di bumi. Sesaat setelah bola emas masuk ke tubuh Cersei, Cersei mampu berkomunikasi dengan Celestial Arishem. Kejadian itu kemudian diceritakan Cersei kepada Ikaris dan Sprite. Ia mengaku di pertemuannya dengan Arishem yang begitu singkat, sang Celestial berkata kepada Cersei bahwa saat ini sudah waktunya. Namun ia tak mampu memahami apa yang dimaksud oleh penciptanya itu. Ikaris tak begitu yakin kalau Cersei dapat berbicara dengan Arishem. Ia justru curiga Cersei ini mengalami Mad Waerai. Apa itu? Mad Waerai dijelaskan pada suatu kejadian di tahun 1521 Masehi. Saat manusia sedang terpecah belah, terjadi kejahatan peperangan dan genosida. Saat itu para Eternals berada di sana menjadi saksi pertumpahan darah tersebut. Druig berujar bahwa mereka sebagai Eternals seharusnya tak berdiam diri melihat manusia saling membunuh. Ia berkeinginan untuk mengendalikan pikiran manusia supaya peperangan yang terjadi bisa berhenti. Namun Ajak tak memperbolehkan Druig ikut campur menggunakan kekuatannya karena itu bukanlah tugas Eternals yang dibebankan dari Celestial. Nah, di saat terjadi debat panas, tiba-tiba Tina, si ratu perang, mengalami halusinasi tinggi. Halusinasi hebat menjadikan dirinya tak terkontrol. Ia malah menyerang teman-temannya, seakan tubuhnya tak dapat dikendalikan sesuai dengan kehendaknya. Itulah yang disebut sebagai Mad Waerai atau diartikan sebagai kegagalan Celestial. Eternals lain bahu-membahu menyadarkan Tina dan mau tak mau harus dipingsankan. Di dalam sebuah kuil, Tina dijelaskan oleh Ajak bahwa ia mengalami Mad Waerai yang tidak ada obatnya. Untuk menghapusnya, ingatan Tina juga harus diriset di dalam pesawat berteknologi mereka. Artinya, semua kenangan Tina selama ini harus hilang. Tina menolak melakukannya. Ia ingin terus mengingat semua ingatan dan kenangan yang sudah dibentuk selama ini. Sementara itu Druig mulai jengah dengan kelakuan teman-temannya. Ia menganggap seharusnya Eternals bisa menciptakan kehidupan manusia yang damai. Hingga akhirnya ia memilih jalannya sendiri, meninggalkan teman-teman Eternals, mengendalikan pikiran semua manusia dan menuntunnya. To their leaders, blinded by loyal.
Sementara itu Gilgamesh yang begitu dekat dengan Tina bersedia menemani dan mengawasinya sewaktu-waktu kembali pada Might Wairai. Karena ancaman Defiance dirasa sudah selesai, Aja pun membubarkan kebersamaan Eternals dengan menyuruh mereka untuk menyebar ke seluruh penjuru dunia, menemukan tujuan hidup masing-masing, dan kemudian menceritakan apa yang mereka temukan sendiri-sendiri. Find your own purpose. Sejak dari kematian Aja yang penuh tanda tanya, Cersei, Sprite, dan Ikaris setuju untuk mengumpulkan kembali para Eternals bersama-sama mencari jawaban apa yang mereka hadapi ke depannya. Pertama, mereka bertiga mendatangi kota Mumbai, India. Di salah satu studio Bollywood yang tengah mengadakan syuting film-film India, nampaknya Kingo kini berprofesi sebagai aktor Bollywood. Cersei dan kawan-kawan disambut dengan ramah oleh anak buah Kingo bernama Karun. Nah, yang mengejutkan adalah Karun ini sudah tahu semua seluk-beluk tentang Eternals dan segera mengetahui Cersei dan kawan-kawan adalah anggota Eternals tersebut. Kingo sebagai sutradara sendiri segera mengkat adegan syuting sesaat setelah melihat teman-temannya berada di sana. Ia merasakan kerinduan yang besar setelah lama mereka tidak berjumpa. Rasa bahagia langsung berubah sedih ketika Kingo mendengar Aja telah mati. Ajax dead. Kedatangan Cersei dan kawan-kawan sebenarnya juga mengajak Kingo untuk kembali berkumpul mencari jawaban. Kingo sebenarnya berat hati karena sudah mapan dengan kehidupan aktornya. Namun Karun sebagai anak buah yang baik memberitahu bosnya bahwa ia harus pergi karena keluarga Eternalsnya adalah yang utama. No greater duty than to protect one's family. Karun ternyata ikut-ikutan di perjalanan para Eternals. Sebagai satu-satunya manusia di kelompok tersebut, ia terasa begitu spesial. Di mana-mana ia merekam vlog dengan kameranya, mengabadikan setiap momen bersama dengan bosnya yaitu Kingo. Mungkin sudah kebiasaan ia merekam karena berkecimpung di industri perfilman kayak bosnya. Rombongan menuju ke Australia, tempat tinggal Gilgamesh. Di sana juga, Gilgamesh mengajak Tina tinggal sembari mengawasinya karena kejadian Might Wairai. Cersei dan kawan-kawan menemukan bangkai Defiance yang sepertinya sudah dibabat oleh tinjauan Gil. Mereka berhasil menemukan rumah sederhana Gil, menemuinya, dan mendapati Gil begitu antusias dengan masak-memasak. Gil nampaknya senang teman-temannya akhirnya mengunjunginya setelah sekian lama. Namun ia begitu kaget mendengar Aja sudah tewas. Yo, Ajax dead. Sementara itu Tina menyendiri di sebuah hamparan tanah pasir. Ia tengah menggambar di atas sebuah kertas. Cersei dengan bantuan Gil berusaha menemuinya, namun ternyata Tina masih dalam mode Might Wairai. Tak bisa mengingat siapa kawan, siapa lawan. Berkat Gilgamesh, Tina berhasil dikontrol dan tersadarkan kembali. Jadi fix si Gil ini adalah juru kuncinya Tina. Setelah keadaan aman terkendali, Tina menyambut mereka dan mereka semua menyantap masakan Gil. Tak terkecuali Karun, satu-satunya manusia yang dari tadi diawasi dengan tatapan sinis oleh Tina. Saat mereka tengah asyik meminjakan siapa pemimpin Avengers manusia selanjutnya, Cersei tersadar bahwa ia bisa jadi dipercaya oleh Aja untuk menjadi pemimpin Eternal selanjutnya setelah kejadian bola emas Aja yang berpindah ke tubuhnya. Hal tersebut diamini oleh Gilgamesh dalam sebuah percakapannya dengan Cersei secara terpisah bahwa Aja memilih Cersei bukan tanpa alasan. Alasan itulah yang perlu dicari oleh Cersei sendiri. You just have to listen. Ia lantas merundungkan hal tersebut, kemudian mencoba membuka komunikasi dengan Arisem. Usahanya untuk menemui Arisem berhasil. Cersei segera melaporkan kematian Ajak akibat ulah Defiant. Ia menjelaskan ada suatu hal yang tak biasa sedang terjadi di bumi menuju pada peristiwa gempa global. Cersei yang sudah terlalu banyak menaruh curiga membuat Arisem memutuskan untuk menceritakan semua hal yang belum diketahui oleh Cersei selama ini. Bahwasannya misi sebenarnya Eternals diterjunkan di bumi adalah untuk melahirkan celestial lain bernama Tiamut. Bahwa selama ini
Planet-planet yang disinggahi oleh Eternals sudah ditanami benih kelahiran Celestial baru, termasuk planet bumi yang sudah ditanami benih Tiamut. Sedangkan Eternals diciptakan oleh Celestial dan diturunkan ke bumi untuk menjaga dan melancarkan kelahiran Celestial Tiamut tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari kelahiran Tiamut tentu saja adalah kehancuran planet bumi seisinya, termasuk umat manusia. Addison berikutnya menjelaskan bahwa tempat tinggal Eternal sebenarnya bukanlah bumi, melainkan dalam alamnya yang dijaga oleh entitas Celestial itu sendiri. Dan tentunya setelah tugas kelahiran Tiamut berhasil, para Eternals akan kembali ke asalnya itu, diriset lagi ingatan dan kenangannya. Diketahui pula bahwa pada awalnya Celestial menciptakan Divine untuk mendukung kehidupan makhluk lain termasuk manusia. Namun ciptaannya tersebut gagal dan malah berubah menjadi makhluk predator beringas. Dari situlah Celestial menciptakan Eternals untuk menciptakan keseimbangan bagi kehidupan, melawan para Divine yang mengganggu manusia. Setelah itu tujuan yang paling akhir tentu saja adalah kelahiran Celestial baru di atas segalanya. Cersei, Ajax has chosen you, fail me. Selesai berkomunikasi dengan Arisem, Cersei panik sepanik-paniknya sampai napas tersengal-sengal. Sehabis itu, Cersei menceritakan semuanya kepada teman-temannya. Ada yang tak mengira bahwa mereka adalah robot suruhan. Kenangan-kenangan mereka selalu diriset setiap berpindah planet, sehingga selama ini mereka tidak mengetahui tindakan dan misi mereka sebenarnya. Padahal mereka sudah melakukan hal tersebut bersiklus-siklus di planet lain. Dari situ juga nurani Eternals mulai berbicara. Lama tinggal berdampingan dengan manusia, mereka mulai merasa kehidupan manusia perlu diperjuangkan dan sudah seharusnya tidak musnah begitu saja. Namun menghadapi kehendak Celestial adalah suatu hal yang hampir mustahil, namun mereka tak ingin menyerah begitu saja. Everyone on Earth die, right? Right. We go. No. Find the others. Druid si pengendali pikiran bisa menjadi harapan apabila ia mampu mengendalikan pikiran Celestial juga. Namun tentunya butuh kekuatan yang super besar untuk melawannya. Keputusan sudah diambil, Eternal siap bertindak demi hidup manusia. Mereka pun memutuskan menemui Druid di hutan Amazon yang menjadi tempat tinggalnya dan pengikut manusianya. Nampaknya, Druid sudah mengetahui rencana kedatangan mereka di hutan tersebut dan menyambut teman-temannya dengan begitu hangat. Somos amigos. Di sebuah ruangan, mereka berkumpul menceritakan semua yang telah terjadi. Druid tak kalah kecewanya setelah mengetahui asal-usul dirinya yang sebenarnya. Ia menganggapnya sebagai fake program. Ia juga masih geram mendengar Kingo yang menyuruhnya untuk tak main-main mengendalikan pikiran manusia. New rule, no more possessing people's valets. Keputusan Druid masih abu-abu, sehingga Eternals lain memutuskan untuk tinggal di sana sementara. Are you gonna charm me or threaten that my entire existence is a lie? Tina bersama dengan Gil membicarakan kelakuan Druid. Gil berusaha memakluminya. Sprite sedang menggalau parah. Di sana Kingo bisa menembak galauan Sprite dengan menganalogikan situasi Sprite seperti Tinkerbell dan Ikaris adalah Peter Pan-nya. Nah iya, si Sprite ini diam-diam suka sama Ikaris. What the fuck? Sebuah plot twist apaan ini? Sehingga diam-diam juga Sprite menaruh rasa iri yang besar pada Cersei. Always bring backups. Di tempat lain, Cersei malah teleponan dengan TTM manusianya yaitu Dean. Ikaris tiba-tiba mendatangi Cersei, serasa cemburu buta. Ia berusaha mengejar Cersei dan mengutarakan rasa rindu yang begitu dalam kepadanya. Cersei hanya bisa bertanya mengapa Ikaris selama ini tak pernah menemuinya. Hey, stop worrying about me. Why did you leave? Divine mudah terbang tiba-tiba muncul mencengkeram membawa Ikaris terbang. Segera setelahnya, para Eternals bergerak untuk evakuasi manusia di camp. Divine terkuat dengan banyak belalai datang menghajar Ikaris. Beruntung Gilgamesh meng-spek down si monster dan mengambil alih pertarungan. Tina malah masuk mode Mad Warai menyerang Ikaris.
Di camp Divine Kroco menyerang bertubi-tubi. Di sana, Sprite, Cersei, dan Kingo berusaha mati-matian mempertahankan camp dari serangan. Saat ada kesempatan, Gilgamesh berhasil menyadarkan Tina kembali. Ia menyuruh Tina untuk bersembunyi, tak ikut pertempuran karena kondisinya yang masih labil. Ikaris yang persis Superman mengcover Defiance mode terbang. Cersei di tempat lain terlempar masuk ke dalam air, dan saat terpojok oleh tekanan Defiance, secara ajaib Cersei mampu mengubah Defiance tersebut menjadi sebuah pohon. Sebuah pemandangan langka dan kemampuan baru Cersei yang baru saja ia tunjukkan. Namun yang begitu naas adalah satu lagi Eternals harus gugur setelah Gilgamesh tertangkap oleh Defiance terkuat saat tengah melindungi Tina. Jiwanya diserap dan seluruh kemampuan Gilgamesh masuk ke dalam Defiance tersebut. Kini Defiance terkuat punya dua kekuatan setelah menyerap Ajak dan Gilgamesh. Seketika bentuknya berevolusi dan dapat berbicara. I can see what she saw. Ikaris tetap mengusir si Defiance. Sementara itu Tina terpukul dan sedih melihat kematian sahabat terbaiknya di depan matanya langsung. No. Mayat Gil kemudian dibakar dan diberikan penghormatan terakhir. Druig punya ide untuk menghentikan kelahiran Tiamut. Ia berpikir mungkin Phastos bisa membuat teknologi canggih untuk mengumpulkan kekuatan besar sehingga dirinya bisa mengendalikan Tiamut. Please, Druig. You can't stay here. Namun diketahui, Phastos sudah lama menyerah memperjuangkan manusia setelah temuannya malah disalahgunakan oleh manusia untuk membuat bom atom yang menghancurkan Hiroshima. Mulai saat itu, Phastos enggan membuat penemuan-penemuan teknologi mutakhir. Tapi perjuangan tidak boleh berhenti, guys. Cersei dan Ikaris singgah di kediaman Phastos. Ia tengah memperbaiki sepeda anaknya di garasi halaman. Sementara anaknya tengah bermain-main dengan pasangannya. What the fuck again? Iya, kekasih Phastos juga laki-laki. Wah, kakak. Sama seperti Eternals lain, Cersei dan Ikaris memberitahukan semua kejadian kepada Phastos. Mereka berdua juga menungkap rencana untuk menghentikan kelahiran Tiamut yang dapat menghancurkan kehidupan bumi. Phastos setuju dan berpikir untuk membuat teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan kelahiran Tiamut. Ikaris pun sempat heran bukannya Phastos sudah menyerah kepada manusia. Keyakinan Phastos berubah setelah ia mengenal kekasih laki-lakinya dan anaknya, dan mulai saat itu ia menemukan adanya sisi kebaikan yang dimiliki oleh manusia dan tidak semata tentang keburukan. Phastos join squad. Eternals yang sudah berkumpul menuju kembali ke pesawat persegi mereka. Di sana mereka sudah disambut oleh Makari yang selama ini mendekam di dalam pesawat sambil belajar pengetahuan dari buku-buku manusia. Setelah cakap-cakap melepas kangen satu sama lain, Phastos mulai mengembangkan rancangan alat untuk mengendalikan pikiran celestial. Prototipe gelang menjadi pilihan Phastos untuk menghentikan aliran energi besar dari Celestial ke Eternals. Saat mereka menggunakan gelang tersebut, aliran energi tersebut akan berhenti dan tiap Eternals akan menghasilkan sebuah energi kosmik yang besar. Energi kosmik yang tercipta dari tiap Eternals nantinya dikumpulkan dan diserap oleh satu Eternals sehingga mendapatkan kekuatan besar dan memungkinkan mengendalikan pikiran Celestial. Nah, teknologi itu dinamakan dengan Unimind. Namun begitu mengetahui rancangan itu, beberapa dari mereka ada yang ragu, bisa jadi malah membunuh Tiamut dan menghancurkan tatanan yang seharusnya. Cersei sebagai pimpinan Eternals kini harus membuat keputusan apakah upaya penghentian harus berlanjut atau harus dihentikan. Ikaris keluar untuk merenungkan sesuatu. Ingatannya flashback ketika ia menemukan Ajak pada masa lalu. Mereka mengobrolkan tentang Cersei yang tinggal di London. Alasan kuat Ikaris tak pernah menemui Cersei hingga sampai saat itu adalah ia tak ingin melihat Cersei sedih setelah mengetahui dunia akan berakhir dan cintanya juga akan berakhir karena ingatan yang diriset.
Nampaknya jauh sebelum Cersei mengetahui misi utama Eternals di bumi, Ikaris telah mengetahuinya terlebih dahulu dari Ajak. Ajak secara mengejutkan mengajak Ikaris menggalang kekuatan bersama untuk menghentikan kelahiran Celestial. Ikaris nampak bingung mengapa Ajak tiba-tiba berubah haluan. Selama ribuan tahun setelah perpecahan, Ajak tinggal berpindah tempat berbaur dengan manusia. Disitulah ia melihat sisi kebaikan manusia yang dipenuhi dengan kasih sayang dan cinta. Planet bumi benar-benar telah mengubah pendirian Ajak. Ikaris tampak tak percaya dengan apa yang dihadapinya. Ia kemudian mengajak Ajak ke Alaska di sebuah tebing. Di sana ternyata tempat kumpulan Defiant bernaung. Ikaris pun bersumber telah mengetahui Ajak akan berubah suatu saat nanti, dan ia tak bisa membiarkan Ajak mengkhianati Arishem. Ikaris begitu kaku, tak pernah ada rasa ragu sama sekali dalam melayani para Celestial. Dengan tega, Ajak didorong jatuh ke bawah tebing, kemudian menjadi bulan-bulanan para kumpulan Defiant. Di sanalah Ajak mati dan jiwanya diserap oleh Defiant terkuat sehingga mendapatkan kekuatan regenerasi. Ikaris membawa mayat Ajak dan meletakkannya di halaman belakang rumahnya. Posisinya sama seperti saat Cersei menemukannya di awal film. Sial, ternyata Ikaris adalah impostor, gengs. Kembali ke waktu sekarang, tanda-tanda kelahiran Celestial Tiamut sudah terlihat. Nampaknya kehancuran akan segera dimulai. Makari dengan kecepatan supernya pergi ke titik pegunungan tempat kelahiran Tiamut untuk memonitor keadaan. Ikaris mengenakan pakaian armornya. Cersei yang datang menaruh curiga dengan kelakuan Ikaris itu. Ikaris pun akhirnya membeberkan semua rahasianya, bahwa selama ini dia sudah tahu akan kelahiran Tiamut dan berusaha menyembunyikannya dari Cersei supaya misi bisa berjalan dengan damai bagi Eternals. Tapi nampaknya Ikaris sudah gagal. Ia kemudian malah menyerang Phastos yang nyaris menemukan teknologi Unimind-nya. Semuanya keheranan dengan tindakan Ikaris yang baru saja terjadi. Cersei memberitahu mereka semua bahwa Ikaris sudah mengetahui semuanya dan tak akan membiarkan mereka menggagalkan kelahiran Tiamut. Dari situ juga mereka tahu bahwa selama ini Ajak terbunuh karena Ikaris penyebabnya. Cersei begitu terpukul dengan fakta itu. Perdebatan pun tak terelakkan terjadi antara Eternals dengan Ikaris. Makari yang baru saja tiba setelah menemukan situs kelahiran Tiamut malah diserang oleh Ikaris. Makari segera kabur supaya Ikaris tak menemukan tempat kelahiran. Ikaris memutuskan pergi, memisahkan diri dari Eternals lain karena mereka sudah tidak sependapat dengannya dan cenderung mengkhianati rencana Arishem. Sprite yang kita ketahui mencintai Ikaris dengan sangat malah ikut dengannya. Melihat perpecahan terjadi di antara Amerika, Kingo memutuskan untuk pergi keluar dari misi karena baginya ini sudah tidak sehat. Tak lupa Karun si anak buah meminta maaf kepada para Eternals. Dengan berkurangnya Eternals yang mundur satu persatu, Phastos berpikir akan sulit bagi mereka untuk membunuh Tiamut karena kekuatan yang berkurang. Namun hal itu segera dibantah oleh Druig bahwa rencana mereka bukan membunuh tetapi menidurkan kembali Tiamut. Druig pun meyakini Cersei punya kemampuan besar yang belum terjamah berkaca saat Cersei mampu mengubah Defiant jadi pohon di pertempuran camp Amazon. Cersei membantahnya bahwa ia tak bisa mengendalikan kekuatan barunya itu. Ia pun begitu kesal terhadap situasi yang ia hadapi sekarang. Dalam keadaan terpuruk, Cersei diingatkan dan dikuatkan oleh Tina bahwa keputusannya sudah benar. Dia pun menyebut Ajak memilih Cersei sebagai penerusnya karena kepedulian yang begitu tinggi akan manusia. Dan itu manusia pantas untuk diperjuangkan oleh Eternals. Secercah keyakinan muncul pada diri Cersei.
Dan timingnya yang begitu tepat karena Phastos akhirnya mendapatkan kunci keberhasilan Unimind, yaitu memanfaatkan bola emas warisan Ajak yang kini ada di tubuh Cersei. Dengan bola emas itu, semua Eternals dapat terhubung satu sama lain dan menyatukan kekuatan menjadi energi kosmik yang lebih besar. Cersei setuju, Phastos segera merancang bola emas itu menjadi gelang. It has to. Eternals yang tersisa dalam kelompok Cersei segera bersiap menghadapi kelahiran Tiamut. Sementara di situs pegunungan tempat kelahiran Tiamut, Ikaris dan Sprite sudah siap menghadang dan memuluskan kelahiran. Ikaris merubah rencana, ia menyuruh Sprite berjaga di sana, sementara dirinya langsung menggebrak ke dalam pesawat Eternals. Di sana Tina sudah berjaga dan pertarungan Ikaris versus Tina pun tak terelakkan. Cersei, Druig, dan Makari tiba di situs kelahiran. Mereka mengaktifkan gelang dan memulai Unimind yang energinya difokuskan kepada Druig untuk mengendalikan Tiamut dan menidurkannya. Namun karena hanya sedikit Eternals yang bertaut, energi yang dihasilkan juga tidak begitu besar. Sementara itu Ikaris yang berhasil memojokkan Tina menyadari upaya Druig. Ia segera menggagalkan Unimind dengan menghantam Druig ke angkasa. Secara membabi buta, Ikaris menembakkan laser andalannya dan seketika melumpuhkan Druig ke tanah. Makari yang begitu dekat dengan Druig tak terima dengan perlakuan Ikaris. Ia segera mengajarnya secara bertubi-tubi, memanfaatkan kecepatan supernya. Tak ada jalan lain selain Cersei sendiri yang harus meyakini kekuatan besarnya dan mencoba menghentikan kelahiran Tiamut. Ia meminta bantuan Phastos untuk mengalihkan perhatian Ikaris sembari ia mendekat ke arah tubuh raksasa Tiamut. Pengganggu lain datang, ya si Defiance yang sudah berevolusi malah nimbrung di pertarungan Civil War Eternals. Namun inilah kesempatan Tina untuk membalaskan dendam atas kematian sahabat terdekatnya, Gilgamesh. Di dalam sebuah gua, Tina berduel 1 lawan 1 menghadapi Defiance terkuat itu. Defiance karena sudah berevolusi dan makin cerdas, membuat suatu tipu muslihat dengan mengeluarkan suara dari jiwa Gil yang sudah diserap. Hal itu membuat Tina terlena dan terjebak dalam tipuan. Namun Tina ingat pesan terakhir dari Gil sebelum kematiannya untuk tetap sadar akan kepribadiannya. Diam-diam ia menyiapkan senjata supernya di belakang tangannya dan segera menebas menghancurkan tubuh Defiance berkeping-keping. Sementara di tempat lain, Cersei juga berusaha dijebak dalam tipu muslihat Sprite yang merubah tampilannya menjadi Ajak. Tapi Cersei tak mudah tertipu. Tiba-tiba Sprite sudah berada di belakangnya dan menusuknya dengan pisau. I've always envied you, Cersei. You know why I hated living with humans? Druig secara mengejutkan bangkit dan menumbuk kepala Sprite dengan batu. Beruntung luka tusukan Cersei tak berarti sehingga ia bisa melanjutkan perjuangan. Ikaris tertambat pada jebakan Phastos, tapi karena kekuatan Superman-nya, ia mampu melepaskan diri segera menghentikan pergerakan Cersei. Saat ia akan menembak laser ke arah Cersei, ingatan dan kenangannya pun datang. Di saat itu juga Cersei mengeluarkan kekuatannya untuk membekukan tubuh Tiamut. Seketika semua Eternals tak terkecuali tertambat pada Unimind saling terhubung dan menciptakan energi besar bagi Cersei untuk membekukan keseluruhan tubuh raksasa Tiamut. Kelahiran Tiamut pun berhasil dihentikan. Ikaris sepertinya tersadar bahwa tindakannya selama ini salah karena rasa empatinya dikuasai oleh kesetiaan pada Arisem. Ia meminta maaf kepada Cersei dan memilih kabur menuju ke matahari, barangkali sebagai bentuk introspeksi diri dan pembelajaran baginya. Sekali lagi dunia selamat berkat pahlawan Marvel. Betapa kasihan seorang Sprite
karena ditinggal oleh Ikaris. Lantas ia mengutarakan rasa irinya kepada Eternals lain karena hanya dirinya yang tak pernah merasakan dewasa. Hingga akhirnya Cersei memberi pilihan kepada Sprite untuk menjadi manusia biasa sehingga bisa merasakan tua. Ya, saat itu masih ada sisa kekuatan Cersei untuk mengubah Eternals jadi manusia. Keren bedah si Cersei ini. Sprite dengan senang hati menyetujuinya. Phastos kembali ke keluarganya. Tina, Druig, dan Makari kembali ke pesawat Eternals untuk mengembara mencari Eternals lain di planet lain. Sprite menjalani kehidupan manusianya diantar oleh Kingo yang lanjut menjadi bintang Bollywood. Sementara Cersei kembali bersama dengan pacarnya kini yaitu Dean Whitman. Mereka mengobrol dan membahas untuk tidak saling menyembunyikan rahasia satu sama lain demi hubungan yang lebih erat. I love you, Cersei. Saat Dean bermaksud menceritakan rahasianya, tiba-tiba Cersei ditarik oleh suatu gelang kosmik dan ternyata ia dibawa menghadap Celestial Arishem. Arishem tentu tak senang dengan tindakan Cersei dan kawan-kawan yang seharusnya menjalankan misi memuluskan kelahiran Tiamut di bumi. Tapi untuk saat ini, Arishem bisa memaafkan mereka, namun tetap menunggu hari penghakiman bagi mereka yang lalai dari tugasnya. Nah, dalam post-credit scene, kita diberitahu bahwa rahasia Dean Whitman adalah dirinya yang merupakan pewaris pedang Ebony Blade yang tentunya menjadikan dirinya sebagai superhero Marvel berikutnya yang berjuluk Black Knight. Nah, selesai deh filmnya. Oke, itu saja teman-teman. Gimana untuk review film MCU yang pertama di channel ini? Bagus atau tidak? Jangan lupa untuk tetap subscribe ya. Goodbye and see you.